Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sufiatun Wahyuni dari kelas PGMI 2B dengan nomor induk mahasiswa 24070011112. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah matematika yang diampu oleh Ibu Belda Nurmultieva Lesmana, MPD. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Yuk kita belajarnya dengan semangat. Ini kita akan membahas tentang himpunan. Yang pertama ada pengertian himpunan. Oke, kita mulai ke materi pertama yaitu himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang bisa didefinisikan. Cara penyajian himpunan itu dengan kurung kurawal, seperti ini. Dan nama himpunan itu harus dengan huruf kapital. Coba kita kasih contoh seperti himpunan bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus contoh lagi himpunan atau kumpulan dari buah-buahan. Apel, mangga, anggur. Berarti itu himpunan yang bisa didefinisikan. Terus ada juga himpunan yang tidak bisa didefinisikan. Contohnya seperti himpunan atau kumpulan orang-orang cantik. Karena cantik itu relatif, jadi itu bukan termasuk himpunan. Jadi tidak dikatakan himpunan. Sebelum ke notasi himpunan, kita buka pemikiran tentang notasi. Dengan contoh seperti huruf D, U, A. Kita bisa baca ejaan ini dengan 2. Terus setelah baca ejaan ini, kita bisa simbolkan dengan angka 2 seperti ini. Berarti ini bisa dijadikan notasi atau simbol dari huruf 2 yang di bawah ini. Contoh himpunannya yaitu A sama dengan X, sedemikian sehingga 1 kurangi dari sama dengan X, kurangi dari 8X, elemen bilangan ganjil. Dari notasi tersebut, kita bisa cari himpunannya yaitu dengan himpunannya 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa di sini ada garis ini? Garis ini bertandakan sama dengan. Kalau ada sama dengannya berarti angka sebelumnya, angka satunya itu harus dibawa. Kalau misalnya ininya nggak ada, berarti kita bisa menghasilkan himpunan dari notasi ini. Jadi 3, 5, 7. Jadi satunya nggak diambil. Ada 4 macam himpunan. 4 macam himpunan itu yang pertama ada himpunan semesta, yang kedua ada himpunan kosong, yang ketiga ada himpunan berhingga, dan yang terakhir ada himpunan tak berhingga. Yang pertama ada himpunan semesta atau himpunan universal. Kita membuka pikiran tentang semesta. Semesta itu kan luas. Di dalam semesta itu ada planet, ada bulan, ada matahari, dan sebagainya. Itu bisa dijadikan arti dari himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta itu bisa dinotasikan dengan U dan S. U atau S. U itu universal dan S itu semesta. Contohnya seperti himpunan bilangan bulat. Berarti itu
himpunan bilangan bulat itu ada negatif, 0 sama positif. Itu bisa disebut dengan bilangan semesta, himpunan bilangan semesta. Himpunan semesta. Terus misalnya gini, misal ada himpunan bilangan bulat negatif. Itu tidak dikatakan dengan himpunan semesta, tetapi merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta. Jadi himpunan semestanya itu himpunan bilangan bulat, dan bagian dari himpunan semesta itu bilangan bulat negatif. Himpunan yang kedua itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak ada anggotanya, kosong. Himpunan kosong dinotasikan dengan kurung kurawal dan pi. Contoh himpunan kosong yaitu contohnya seperti A adalah himpunan ayam yang beranak. Ayam itu kan nggak beranak ya, ayam itu kan bertelur, jadi himpunan itu kosong. Contoh yang selanjutnya, misalnya B, X, sedemikian dari 2, kurang dari X, kurang dari 5, X, elemen bilangan bulat negatif. Berarti isi himpunan tersebut 3 sama 4. Tetapi ketentuan yang dibilang tadi berarti bilangan bulat negatif, sedangkan tidak ada bilangan bulat negatif, berarti himpunan ini kosong. Himpunan yang ketiga yaitu ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu berarti himpunan yang terbatas dan dapat dihitung. Contohnya seperti A sama dengan X sedemikian sehingga 2 kurang dari X kurang dari X kurang dari 5 X elemen bilangan bulat. Berarti isi himpunan tersebut 3 dan 4. Karena harus lebih dari 2 dan kurang dari angka 5. Bilangan 5. Macam-macam himpunan yang terakhir itu ada himpunan tak berhingga. Arti dari himpunan tak berhingga itu berarti tidak terbatas dan tidak terhitung, tidak bisa dihitung. Contohnya seperti A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 3, X elemen bilangan bulat. Kenapa negatif 5 itu tak berhingga? Karena negatif 5 itu bisa diteruskan sampai negatif 6, 7, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Terus yang lebih dari 3 itu juga tak berhingga karena bisa 4, 5, 6, 7, 7.000, 9 juta, dan seterusnya. Nah, karena himpunan tersebut tidak terbatas, maka himpunan tersebut disebut dengan himpunan yang tak berhingga, himpunan tak berhingga. Kesimpulan dari video materi ini yaitu himpunan merupakan kumpulan objek yang bisa didefinisikan, dan cara penyajian himpunan tersebut dengan kurung kurawal, dan nama himpunan itu harus dengan huruf kapital. Notasi himpunan itu merupakan definisi dari himpunan. Terus ada 4 macam himpunan. Yang pertama ada himpunan semesta, yang kedua ada himpunan kosong, yang ketiga ada himpunan berhingga, dan yang terakhir ada himpunan tak berhingga. Sekian dari video ini. Thanks for watching and happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.